Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam renungan harian Toraya edisi Sabtu 30 Juli 2022. Sebelum kita memulai kehidupan yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita, Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita sejenak bersekutu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kasih-Mu Engkau terus nyatakan dalam sepanjang kehidupan kami. Terlebih khusus ya Tuhan, Engkau menganugerahkan hidup yang baru kepada kami. Sebelum kami menjalani dan menikmati hidup hari ini Tuhan, kami bersekutu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan memampukan kami untuk dapat memahami firman-Mu. Dan kami pun dapat menyatakannya di dalam sepanjang kehidupan kami. Allah Bapa di dalam sorga, bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan firman Tuhan pada saat ini dari kitab Hosea pasal 14 ayat 2 sampai dengan 10. Bacaan firman Tuhan pada saat ini Hosea 14 ayat 2 sampai dengan 10. Ayat yang akan saya bacakan pada ayatnya yang kelima, aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Amin. Tema kita di pagi ini masih diberi kesempatan. Masih diberi kesempatan. Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, sebuah lirik lagu berkata, kesempatan tak datang kedua kalinya. Hargai dan jaga hatinya. Hendak menyampaikan pesan bahwa jangan menyia-nyiakan apa yang dimiliki, karena kesempatan tidak datang dua kali. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, Israel sebagai bangsa pilihan Allah, bangsa yang dikasihi Allah, ternyata tidak menggunakan kesempatan yang Allah berikan. Berulang-ulang mereka memberontak, tapi kasih Allah tetap menyertai mereka. Namun dalam beberapa peristiwa, ketidaktaatan berujung pada penghukuman dari Allah. Karena itulah firman Tuhan melalui Hosea memerintahkan Israel untuk segera bertobat. Israel harus menghadap Allah dengan kata-kata penyesalan dan memohon ampun kepadanya. Pertobatan yang sungguh dijawab oleh Allah dengan janji, aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Allah bagaikan embun bagi Israel, dan Allah berjanji bahwa Israel akan berbunga seperti bunga bakung dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar, tumbuh seperti gandum dan berkembang bagaikan pohon anggur. Tetapi janji itu hanya akan terjadi apabila Israel bertobat. Allah memberikan kesempatan kepada mereka untuk datang kepadanya, mengakui dosa dan hidup taat di hadapannya. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan, bagi kita yang hidup hari ini, kehidupan kita adalah kesempatan untuk menikmati persekutuan dengan Allah.
Kesempatan itu harus kita gunakan dengan baik. Jangan sampai kesempatan itu kita sia-siakan hingga akhirnya hidup kita berujung pada penghukuman. Karena ketidaktaatan kita. Dan kita harus sadar bahwa hidup kita adalah hidup anugerah Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, waktu yang Engkau anugerahkan bagi kami untuk bersekutu, membaca dan merenungkan firman-Mu. Firman-Mu telah mengajarkan kepada kami untuk senantiasa melihat kehidupan ini dengan baik, menjadikan kesempatan anugerah hidup yang Engkau nyatakan kepada kami untuk melakukan kebaikan, menyatakan titah-Mu Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Allah Bapa di dalam sorga, kehidupan kami hari ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan. Engkau bersama-sama dengan kami Tuhan di setiap kehidupan kami hari ini dalam berbagai tanggung jawab, aktivitas kehidupan yang Engkau karuniakan kepada kami Tuhan. Biarlah semuanya kami mampu dan sanggup menyelesaikannya dengan baik. Allah Bapa di dalam sorga, kami mendoakan ya Tuhan, pemerintah kami dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Kehidupan saudara-saudara kami yang bergumul dalam kehidupan ini Tuhan. Engkau hadir menyatakan kuasa-Mu, menuntun mereka, memberkati mereka dalam kehidupan mereka masing-masing. Allah Bapa dalam sorga, seluruh kehidupan kami Tuhan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampunkan salah dan dosa kami, sempurnakan doa kami yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.